Today we have agreed to include new elements as part of this implementation. We are pleased that our Home Affairs Minister here in Australia will be engaging with his Indonesian counterpart to proceed to look at how we can simplify and streamline the issues of entry into Australia. So I think it's a matter for Australia and PNG and the United States, and I don't think it's a matter of concern for us. As being supporters of the Palestinian people, we of course have our own opinions, but well, Australia is an independent and sovereign country, and we must respect their sovereignty. Hampir separuh warga Australia dukung intervensi militer rebut Pulau Pasir. I come here to ask pardon from the President and the people of Indonesia. Don't kill him, please. Don't kill him. We are all worried and all don't know what. Jangan ada yang intervensi masalah, karena itu adalah kedaulatan hukum kita, kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita, dan hukum positif kita ada. We respect Indonesia's sovereignty, but we do deplore what's been done, and this cannot be simply business as usual. Kita akan lihat perkembangannya. Tenggat waktu, Bu, jika tidak ada. Tidak, kita tidak akan bermain dengan tenggat waktu. Sampai kapan Pak Toto akan ditunjukkan di Indonesia? Sampai waktu yang belum ditentukan. Hampir setengah dari warga Australia yang disurvei mengatakan mereka akan mendukung pengiriman pasukan militer untuk merebut Pulau Pasir jika Indonesia ngotot dengan klaimnya. Hasil survei terbaru dilaporkan The Guardian. Dari 1068 warga Australia yang ditanya, 46% mengatakan mereka setuju atau sangat setuju bahwa negara mereka harus mengerahkan pasukan untuk merebut Pulau Pasir dari Indonesia. Survei itu dilakukan oleh Pusat Studi Amerika Serikat di Universitas Sydney. Hasil lengkap akan dirilis pada Rabu. Sekitar seperempat responden mengatakan mereka tidak setuju dengan gagasan itu. 9% diantaranya mengatakan mereka sangat menentang intervensi militer. Hanya setengah persentase dari mereka yang sangat mendukungnya. Jika jejak pendapat menunjukkan dukungan yang lebih antusias untuk kebijakan semacam itu di antara warga Australia daripada di antara warga Amerika Serikat. Sementara hanya 33% orang Amerika mengatakan mereka akan mendukung intervensi AS. Sementara lebih dari separuh warga Australia yang disurvei, 53% juga mengatakan mereka akan menyetujui penyediaan senjata Pulau Pasir ke Indonesia, menempatkan ratusan rudal mereka di pulau tersebut sebagian besar. 38% tetap setuju Australia tidak boleh memainkan peran sama sekali. AS selama ini hanya menahan diri dari menguraikan reaksi tertentu selama beberapa hari. Presiden Joe Biden telah mengukuhkan pendekatan itu, berulang kali menyatakan AS akan membantu merebut Pulau Pasir jika Rusia membantu Indonesia. Joe Biden bersikeras kebijakan AS terhadap Australia dan Indonesia tidak berubah. Ketegangan antara Indonesia dan Australia di Pulau Pasir telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Permusuhan meningkat setelah Rusia terang-terangan akan membantu Indonesia. Indonesia menanggapinya dengan berencana membuat pangkalan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya di Pulau Pasir, termasuk penempatan ribuan rudal di pulau tersebut, yang memicu keamanan keras dari Washington. Pulau Pasir menjadi viral baru-baru ini karena menjadi rebutan antara Indonesia dan Australia. Indonesia menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan akan terus mempertahankannya dengan cara apapun. Meski Indonesia telah berulang kali memperingatkan Australia, namun Australia tetap acuh dengan peringatan tersebut. Indonesia tidak mengesampingkan solusi militer untuk masalah ini. Tidak setitik jengkal pun wilayah Indonesia akan lepas, katanya di Jakarta pada Minggu. Kendati demikian, kata dia, bukan berarti dirinya tidak mau berhubungan dengan negara luar.
"1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," katanya. Ia menambahkan dirinya akan terus-menerus mengamankan kekuatan nasional dan kekayaan nasional terlebih dahulu. Karena politik luar negeri itu cermin kondisi dalam negeri, katanya. Hal tersebut mengingat kondisi geografis Indonesia yang unik dan strategis, yakni berada di 2 benua dan 2 samudra. Hingga perdagangan akan melewati Indonesia dan banyak negara, tergantung pada Indonesia. Ini fundamental. Dikatakan kunci dari politik luar negeri yakni politik keamanan, sandang, pangan, dan ketahanan Indonesia yang kuat. Karena itu dirinya akan membenahi terlebih dahulu kondisi dalam negeri. "Saya bereskan masalah dalam negeri, ekonomi, dan kekayaan, baru memperkuat diri, kemudian disegani," katanya. Seperti yang kita ketahui, Australia masih mengklaim Pulau Pasir NTT. Hal ini memicu ketegangan antara kedua negara. Bahkan sempat terjadi bentrokan di wilayah tersebut. Australia harus tahu bahwa kita tidak akan tunduk dan akan terus memperjuangkan wilayah kami. Meskipun harus ada pertumpahan darah, lanjut Prabowo. Sengketa Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur menjadi sorotan setelah masyarakat adat Laut Timur mengancam akan memberikan perlawanan jika Australia tak angkat kaki dari pulau itu. Pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur, Ferdi Tanoni, mengancam akan melakukan apa saja untuk memperjuangkan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia. Kalau Australia tak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa melawan Australia apapun yang terjadi, kata Ferdi Tanoni dikutip Antara Jumat. Ancaman itu terlontar karena masyarakat sudah gerak melihat Australia tetap beraktivitas di pulau itu, walau sudah diwanti-wanti sejak lama. Kantor berita Antara melaporkan bahwa sengketa ini memang sudah mengakar sejak lama. Posisi pulau ini memang berada di antara wilayah dan Australia. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timur sebenarnya terletak 320 km dari pantai barat utara Australia, tapi hanya 140 km di selatan Pulau Rote NTT. Merujuk pada sejarah prakolonial, kawasan yang dikenal di Australia sebagai Eskimo Reef itu sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Indikasi ini terlihat dari begitu banyak nelayan tradisional Indonesia yang sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai daratan Broome, Australia. Tak hanya itu, kuburan-kuburan leluhur Rote dari berbagai artefak lainnya juga ditemukan di gugusan Pulau Pasir. Pulau Pasir pun kerap dijadikan tempat transit nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia seperti ke Pulau Rote. Semua berubah ketika Indonesia dan Australia menekan kontrak nota kesepahaman pada 1974 silam. Setelah mau itu, pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Australia untuk membantu mengawasi Pulau Pasir demi kepentingan konservasi. Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Chandana Kupang, TW Tadeus, menilai pemerintah Indonesia melakukan kesalahan melalui MOU ini. Jadi secara tidak langsung saat itu Indonesia menyerahkan Pulau Pasir kepada Australia. Hal ini yang kemudian menjadi masalah hingga saat ini, ucap Tadeus. 2 tahun kemudian, tepatnya 1976, pemerintah Australia pun mengklaim bahwa Pulau Pasir merupakan milik mereka, walau berdasarkan garis pantai, pulau itu masuk wilayah Indonesia.